dalam rangka meningkatkan jiwa nasionalisme. Pramila le pengajian boten sah suwe-suwe. Langsung intine mawon. Pertama, panjenengan sedaya rawuh wonten panginan menika miturut kula merga panjenengan tiyang penting sedaya. Penting dalam arti di tangan panjenengan lan kita sedaya nikilah Kelurahan Ukir Sari maju napa mboten kados sing ketika Pak Lurah niku wae. Bapak Ibu, kula ajeng menggarisbawahi salah satu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten salah seorang sahabat niku bertanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Kanjeng Nabi, iman niku pripun to Kanjeng Nabi? Nek bayangan kita ora yo iman ki anggere salat mempeng, ngaji mempeng, puasa mempeng, sedekah mempeng. Iya, itu termasuk bagian dari iman. Tapi dalam kondisi niku Kanjeng Nabi memberikan satu jawaban yang di luar prediksi para sahabat. Jawabannya Kanjeng Nabi, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min," kata Kanjeng Nabi. Kalau perilaku baikmu, amal baikmu, kamu berbuat baik kepada orang lain membuat hatimu senang. Dan ketika kamu berbuat buruk kepada orang lain hatimu susah, maka kamu adalah orang yang beriman sesungguhnya. Bapak Ibu, wow, lewat Mas Nur undangannya kan niki LPMK ya. Artinya kan kita semua berada pada posisi di mana kita bisa melakukan banyak hal untuk berbuat baik kepada banyak orang. Melalui dusunnya masing-masing, mengadakan program-program yang baik. Dan perlu kula panjenengan sami garis bawahi bahwa kehidupan kita yang di dunia ini itu kan kita tidak tahu pasti amal mana yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Ada satu kisah yang sangat populer, yaitu kisahnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ulama besar. Siapa yang tidak tahu Imam Al-Ghazali? Semua orang tahu. Beliau memiliki karangan kitab yang sangat banyak. Beliau memiliki murid yang sangat banyak, memiliki amal yang sangat banyak. Tetapi suatu saat ketika Imam Al-Ghazali itu meninggal dunia, ada salah seorang muridnya itu bermimpi ketemu Imam Al-Ghazali, bermimpi ketemu gurunya. Di dalam mimpi itu muridnya bertanya, "Wahai guruku, bagaimana keadaanmu di alam barzah?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Alhamdulillah, saya mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah di alam barzah." Terus muridnya bertanya, "Apa penyebabnya?" "Pasti karena kitab jenengan dibaca oleh banyak orang. Pasti karena ibadah jenengan terlalu sangat banyak." Jawabnya Imam Al-Ghazali, bukan karena kitabku, bukan karena sholatku, tapi karena pernah saya ketika menulis kitab, nek riyen kan nulis kitab nganggo tinta dicelupke ngoten. Nek mbok menawi sing sepuh-sepuh ngalami nggih niku. Nek kula wis ra ngalami Pak ngoten niku. Zaman kula wis merdeka tenan kok zaman kula niku. Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab itu mencelupkan tintanya. Lah ketika beliau ngecelupke tintane ini penanya niku terus dicelupke ten tinta. Ada satu lalat yang hinggap di tintanya itu. Dia ingin minum tinta yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Lah karena rasa welas asih Imam Al-Ghazali terhadap lalat itu, beliau berhenti sejenak, membiarkan lalat itu diam, membiarkan lalat itu minum sampai puas. Setelah lalat itu puas kemudian terbang, baru Imam Al-Ghazali mengangkat penanya itu. Lah amal yang kelihatannya sekecil itu ternyata itu bisa menjadi sebab Imam Al-Ghazali mendapatkan rahmat dan nikmat yang luar biasa di alam barzahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak tahu pasti amal yang mana yang menyebabkan Allah itu ridho kepada kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau amal seseorang terhadap hewan seperti itu aja oleh Allah dihargai, apalagi amal kita, perbuatan kita untuk memperjuangkan nasib atau memperjuangkan martabat masyarakat kita untuk menjadi lebih baik, pasti itu akan insya Allah akan mendapatkan ridho yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Lah kita
memiliki kemampuan itu dan kita juga memiliki hak untuk melakukan semua itu. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, di kehidupan yang modern seperti ini, kalau banyak berinteraksi dengan kepala-kepala sekolah baik SD, MI atau SMP di wilayah Imogiri ini, karena sering ada pengajian wali murid seperti itu. Hampir semua yang disampaikan adalah bahwa anak zaman sekarang itu tantangannya jauh lebih besar daripada zaman usia panjenengan utawa usia kula. Kula ya pun rada ana tantangane ning zaman sekolah ra kepengen HP Pak ini. Entene HP kok klunding ning. Kayak nek SMS mbak dadak bayar 300. Ngono es ping 3 bonus 10 nih lho. Lah nek cah sakniki masyaallah, tantangannya besar sekali. Lah yang ingin saya sampaikan, siapa lagi yang akan menghandle anak-anak muda? Siapa lagi yang akan memperjuangkan agar nasib anak muda itu lebih baik dalam kehidupan sosialnya, dalam agamanya, dalam ekonominya, kalau bukan kita sebagai tokoh masyarakat? Bapak Ibu sekalian, contoh sederhana apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kados kula isone mulang ngaji, ya kula lek memperjuangkan bocah-bocah ya lewat mulang ngaji. Jenengan yang memiliki kemampuan dalam bidang seni bisa mengembangkan potensi anak muda, anak desa kita melalui seni. Ada yang memiliki gerakan ekonomi misalnya bisnis online, bisa mengembangkan anak-anak kita untuk ke arah situ. Yang jelas poin pentingnya adalah sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti semuanya itu akan dicatat dengan rapi oleh malaikat dan diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan amal kebaikan sedikit saja, dia akan mengunduh hasilnya. Yarah itu enggak hanya melihat saja tapi mengunduh. Jadi orang melakukan satu perbuatan baik, suatu saat dia akan mengunduh perbuatan baik itu. Begitu juga orang melakukan satu perbuatan buruk, bisa jadi dia akan mengunduh hasil perbuatan buruknya meskipun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau di kamus bisa diartikan atom, atau lebih mudahnya nek terjemah Al-Qur'an biji sawi. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar biji sawi, itu hanya untuk menggambarkan betapa kecilnya amal itu gitu. Seolah-olah tidak berguna, tetapi bisa jadi itu akan menjadi sangat berguna bagi orang lain dan menyelamatkan kehidupan kita di alam berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya amal baik, kita juga tidak boleh meremehkan amal buruk. Terkadang penyakitnya orang yang keluar dari bulan Ramadan adalah merasa punya saldo pahala yang banyak, itu loh yang repot itu. Lah ya saldo barboto ki kok terus nek kula ndelok anak kula niku angger barboto ngene lak nyetok 10.000, 20.000 sekone wong-wong niku lho. Kuwi angger sawal niku gayane ra umum. Ayo Pak jajan ning Megiri, wis jajan tak jajake ngono. Cah cilik-cilik. Karena merasa punya saldo. Lah penyakit orang beriman, orang yang habis keluar dari bulan Ramadan adalah merasa punya saldo pahala banyak sehingga melakukan dosa-dosa kecil itu asra apa-apa, saldone isih oke. Nah itu loh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sekecil apapun dosa itu sebenarnya bukan masalah kecil atau besarnya dosa. Tetapi kecil atau besarnya dosa itu mari kita melihat kepada siapa kita itu bermaksiat. Bukan wah dosa cilik wae ra apa-apa, dosa gede ra apa-apa. Bukan besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita itu bermaksiat. Itu yang menjadi garis bawah penting, bahwa tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu termasuk ucapan yang kotor, termasuk melukai hati orang lain dengan ucapan dan tindakan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam satu hadisnya tentang ucapan. Betapa ucapan itu juga bisa menjadi penyebab kita itu menjadi nek cara Jawane cilaka.
Nabi mengingatkan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Nabi mengingatkan jangan berdoa buruk untuk dirimu sendiri. Ya ora ana wong donga, ya Allah nyuwun lorong ya ora ana. Ya Allah nyuwun bangkrut enggak ada. Tapi terkadang ucapan kita itu seperti berdoa buruk pada diri kita sendiri. Kemarin pas pengajian ibu-ibu PAUD di situ saya juga matur nih. Kadang kita ditanya, "Pripun kabare, Pak?" Jawabannya, "Wis remuk kabeh." Wah, biar eneng-eneng, ra gableng apa-apa aku. Itu bukan doa, tetapi ucapan negatif yang Nabi peringatkan. Nek pas seliramu ngucap elek ngono nggih pas Gusti Allah ngijabahi, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Nggih pas Gusti Allah ngijabahi, nek remuk tenan pripun, nek cilaka tenan pripun. Naudzubillah min. Jadi mari menjaga ucapan kita. Jadi Syawalan ini tidak hanya momen untuk meminta maaf dan memberi maaf, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah momen untuk senantiasa menjaga diri kita agar tetap bersih. Itu loh saya ngabut nih. Agar senantiasa bersih itu benar-benar tidak mudah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Nabi juga mengingatkan la tad'u ala auladikum, jangan berdoa buruk untuk anakmu, wala khadamikum, untuk pembantumu atau rekan kerjamu, wala amwalikum, dan jangan berdoa buruk untuk harta-hartamu. Maksudnya jangan berkata buruk terhadap anak atau anak-anak di sekitar kita. Wah, anake sapa to nguwayale kok kancil misalnya. Masya Allah, wong anak wong cek, anak menungso. Seperti apapun kondisi anak, entah anak kita atau anaknya orang lain atau anak di desa kita yang perlu kita perjuangkan, mari berkata positif tentang mereka. Oh iki yo karang bocah akeh berkembang. Oh iki orang-orang ngeyel, iki pinter. Buktine mbokne ndeleke duit ning ngendi wae ngerti. Nah, pinter kan? Mari memilih kata-kata yang lebih positif. Kita ditanya pripun kabare? Alhamdulillah panjang umur sehat, senajan to dengkule ya rada peok misal utawa dengkule rada linu sing luwih kepenak. Wala tad'u ala amwalikum, juga tentang harta kita. Kita ditanya pripun kabare kok wene saiki rada praja to, saiki kok kaya rada besus, rada duwe duit ya wis saiki. Jawabane nggih alhamdulillah. Rasah di ketok-ketoke sing ora penak. Woi ketoke sugih ngene iki aku duwe utang akeh je iki. Woi ketoke emas teng krempang iki kurmitasi kabeh kok iki. Jangan sampai ngelek-elek peparinge Gusti Allah. Ngomong ngono kur padune ndak diutangi to ora. Menghindari ndak diutangi dadi ngelek-elek merendah aku ora ndek apa-apa dan seterusnya. Karena ucapan itu Bapak Ibu, ucapan sing apik niku alhamdulillah aku ya alhamdulillah diparingi rezeki Gusti Allah. Janjine Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Dengan mengucap baik seperti itu, Gusti Allah tidak akan segan-segan untuk menambah nikmat 1 2 3 dan seterusnya. Yang paling akhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kula niki namung badhe nyuwun mawon, badhe nyuwun artipun matur datang Pak Lurah lan sedaya tokoh masyarakat. Kerentanan terhadap kondisi anak-anak muda sekarang itu wah benar-benar luar biasa. Kula gadah rencang beberapa polisi niku juga menyampaikan ketika beliau ditugaskan ten Polda khusus masalah kelitih niku lho. Kenakalan anak remaja usia SMP usia SMA. Jadi kata teman saya itu, dia bilang ketika dia ditugaskan ngurusi masalah kelitih niku dia gamping nyekel cah SMP piro abote montore paling ya kur Supra pol-pole Vario kono duwe tril kok. Nyekel kan gampang. Utawa menangkap anak sosial itu kan gampang, tapi yang jadi masalah rong payu dihukum kene. Artinya repotnya niku mereka melakukan kriminal tetapi urang iso dihukum. Lah repotnya itu, kata teman saya itu, bahwa mereka itu sebenarnya punya backingan. Artinya ada oknum-oknum tertentu yang mengompori mereka untuk berbuat kriminal. Kowe iso dadi geng anggotaku nek kowe
iso bandem wong ning liwat ning dalan. Kowe iso dadi gengku ketika kamu iso bacok wong dan kamu namamu keluar di berita, maka kamu akan saya akui menjadi anggota. Hal itu bukan dongeng dan itu benar-benar nyata terjadi. Karena itu sebagai penutup niku estu kula nyuwun, mari kita memperhatikan kondisi anak muda di lingkungan kita masing-masing. Nek sing ora tau ngaji niku nggih dielingke kan ngaji. Nek sing kira-kira sekolahipun do mulai aras-arasen niku monggo dikarohke, mbok menawa wong tuane pun judeg-deg tenan ngoten niku, monggo kita sebagai tokoh masyarakat ngarohke ben lare niku tetap sekolah. Lan termasuk juga mari memperhatikan jam terbang malam niku lho. Perkumpulan-perkumpulan anak-anak tongkrong menongkrong niku lho. Tongkrong niku masalah yang dirasakan oleh pihak sekolah adalah menghadapi anak yang datang ke sekolah dengan kondisi mata belum melek sepenuhnya. Lah nek ditangleti bubuk jam pinten? Jam 12, jam 1. Lah cah sekolah kok melek jam 1. Le sekolah liar mlebu ngilmune pripun sekolah karo mbiyuyut ngeten iki kalih mbayange engko bar iki gime apa tuan delok apa lan sak pitu. Nggih niku namung sebagai keprihatinan yang perlu kita sanggah bersama. Estu mugi-mugi Desa Wukirsari menjadi desa yang maju sebagaimana yang disampaikan Pak Lurah tadi. Semoga ada manfaatnya. Ini orang jam 09.00 niki. Nah, masih ada waktu untuk persiapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki kita diaturi sebatas doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ya Allah ya arhamar rahimin, kita kumpul wonten majelis menika ya Allah, nyuwun rahmat, nyuwun ridho lan maghfirah panjenengan ya Allah. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kanugrahan yuswa ingkang panjang, sehat wal afiat. Jenengan paringi kanugrahan rizki ingkang jembar halal lan thayyibah. Ya Allah, jenengan paringi kanugrahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kita nyuwun panjenengan paringi kanugrahan putra-putri ingkang saleh lan salihah. Ya Allah, kita nyuwun panjenengan ya Allah dadosaken desa menika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur rakyatipun, makmur pemimpinipun, aman lahir batinipun ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.